Selamat datang, selamat hari Minggu, Shalom. Damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kita. Well, kita juga mau berterima kasih buat tim Present Worship yang sudah melayani kita. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Luar biasa pujian penyembahan mereka, haleluya. Apalagi pemain drumnya tadi, wow. Ya kan, kalau nggak tahan-tahan dia bisa jebolin panggung sebenarnya saudara ya. Tapi luar biasa, saking semangatnya dahsyat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di belakang tim operator. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Sehingga pelayanan kami di depan ini bisa berjalan dengan baik semua karena kerjasama tim yang ajaib. Oke, di bulan ini tema yang kita bahas berbicara mengenai live loud. Ya, itu berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita bisa menjadi kesaksian, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat, dan bagaimana orang-orang mengalami dampak dari apa yang terjadi atas kehidupan kita. Nah, kehidupan kekristenan sesungguhnya bukan tentang diri kita, tetapi bagaimana kehidupan kita itu bisa membawa Kristus, bisa membawa kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam dunia di mana kita berada, entah di marketplace, entah di kantoran, entah di kehidupan sehari-hari, kita seharusnya menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, terkait akan itu saudara, maka tema hari ini atau di hari Minggu ini berbicara mengenai otoritas dari Tuhan. Saya bagi menjadi dua bagian, makanya hari ini bicara otoritas ini agak panjang. Jadi saya bagi menjadi dua sesi. Sesi hari ini sesi yang pertama, dan sesi yang berikutnya nanti saya bawakan di minggu depan. Nah, 2 minggu ini, 2 minggu yang lalu maksud saya telah mengajarkan atau kita telah belajar mengenai mujizat Tuhan itu pasti. Bahwa mujizat itu Tuhan sediakan bagi semua orang percaya. Nah, banyak orang bertanya bahwa kenapa kami tidak mengalami mujizat. Persoalannya bukan Tuhan gak mau ngasih mujizat, tetapi dari pihak kita yang gak mengerti bagaimana caranya kuasa mujizat itu bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin belum mendengar tema khotbah mengenai mujizat Tuhan itu pasti, saya pikir gak ada kesulitan. Kenapa? Karena saudara bisa nonton di YouTube kami. Saudara bisa cari judul khotbah mujizat itu pasti, karena tema khotbah hari ini tentunya berkaitan dengan tema 2 minggu yang lalu. Dan kalau saya coba review sedikit mengenai mujizat Tuhan itu pasti, bahwa ada 4 hal yang menentukan kemampuan kita untuk kita bisa menerima mujizat dari Tuhan. Yang pertama adalah tentang percayalah kepada Tuhan. Tanpa kepercayaan kita gak mungkin bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Yang kedua yaitu speech. Ucapkan keyakinan yang kita percayai, ada yang harus kita ucapkan. Lalu yang ketiga, hilangkan keraguan, sebab sesungguhnya yang membuat kita nggak mengalami mujizat Tuhan karena kita ragu apakah Tuhan akan memberikan atau menjawab doa-doa kita. Lalu yang keempat, kita adalah maafkan orang lain. Nah, ini dia nih, seperti kesaksian yang memimpin pujian tadi, bahwa sesungguhnya memaafkan orang lain itu lebih bermanfaat bagi diri kita dibandingkan orang yang kita maafkan. Karena dengan kita memaafkan orang lain, kita sedang mencabut luka yang ada pada diri kita. Dan membuat kita sehat dan umur panjang. Jadi sebenarnya ini adalah hal-hal yang akan membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Nah, di hari ini saudara, untuk kita bisa membantu kita untuk kita mengalami mujizat atau kuasa-kuasanya Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk melihat pembahasan hari ini berbicara mengenai otoritas dari Tuhan. Siapa yang pernah dengar kata otoritas? Oke. Siapa yang pernah dengar kata kuasa? Oke. Apa bedanya kuasa sama otoritas? Mirip-mirip aja. Kebanyakan kita seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya saudara, otoritas itu di dalam bahasa Yunaninya exousia. Itu terhubung berbicara mengenai kekuasaan, kekuatan pilihan, kekuatan mental atau fisik, kekuatan pengaruh. Ya, otoritas itu membawa pengaruh, kekuatan yang istimewa. Sedangkan kuasa itu berbicara mengenai dunamis. Dunamis itu berbicara mengenai kekuatan kuasa yang supernatural, spiritual. Jadi saudara bisa lihat bedanya di sini, bahwa otoritas dengan kuasa itu ternyata berbeda. Nah, sebenarnya kita yang seringkali mencampur adukan, seringkali kita bingung otoritas dengan kuasa, kita pikir sama. Itu juga yang terjadi atas diri saya. Tetapi sesungguhnya exousia itu berbicara atau berbahas berkaitan dengan kekuatan di alam fisik, sedangkan dunamis
itu berbicara mengenai hal-hal yang spiritual. Jadi saudara sekarang bisa punya ketetapan, fondasi yang benar. Jadi otoritas itu berbicara mengenai hal-hal fisik. Sedangkan dunamis itu berbicara tentang yaitu hal-hal yang spiritual, kuasa. Jadi kuasa dengan otoritas sekarang saudara tahu di mana perbedaannya. Nah, dua-duanya ini bermanfaat untuk kita bisa mengalami mujizat. Bagaimana mujizat dari Tuhan bisa terjadi atas kita, diperlukan keduanya ini. Diperlukan kuasa dan diperlukan yang namanya otoritas. Nah, dua ayat ini saya akan bagikan kepada saudara untuk menjadi bukti tentang perbedaan antara otoritas dengan kuasa. Di dalam Matius 28 pada ayat ke-18 dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku pada waktu dia bangkit dari kematian, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, exousia, yaitu otoritas di surga dan di bumi. Oke. Lalu pada waktu Yesus sebelum naik ke surga di Bukit Zaitun, Kisah Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis. Oke. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan selanjutnya. Nah, saudara bisa melihat di sini dua ayat ini telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kuasa dengan otoritas atau otoritas dengan kuasa ternyata dua-duanya itu diberikan Tuhan kepada orang yang percaya. Nah, hari ini saya akan membantu saudara untuk memahami otoritas yang diberikan Tuhan dan apa yang saya bagikan hari ini, apa yang saya jelaskan hari ini, itu akan mengungkapkan banyak hal dan mungkin saja bisa menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam diri saudara, tetapi itu nggak jadi masalah. Karena apa yang saya bawakan hari ini, itu akan membuat saudara terbuka matanya dan memahami tentang otoritas ini sendiri. Oke, karena yang saya sampaikan mungkin berbeda dari yang selama ini kita pahami. Oke, saudara pernah memperhatikan nggak di dunia ini selalu ada perebutan otoritas? Contohnya, antara papa mama, suami istri, siapa yang berotoritas untuk mengatur anak-anak? Oke. Kadangkala suami berasa bahwa dia yang harus memerintah, istri juga pengen memerintah di situ. Makanya ketika Anda menikah, better jangan tinggal sama orang tua. Kenapa? Karena kalau masih sama orang tua, nanti ada masih perintah orang tua di situ. Makanya kenapa orang menikah itu akan meninggalkan, ayatnya bilang apa? Ayahnya dan ibunya. Ya kan? Dia berdua bersama dengan pasangannya. Sudah. Agar apa? Agar mereka memiliki aturannya sendiri di rumahnya, di keluarganya. Di dunia ini selalu ada perebutan otoritas antara manajer dengan supervisor, antara pejabat satu dengan pejabat yang lain. Kalau saudara melihat bagaimana perebutan otoritas terjadi di dunia politik, perebutan mereka bersuara A, yang satu bersuara lagi dan lain sebagainya. Tujuannya karena mereka pengen punya kuasa untuk mengatur, karena otoritas itu adalah kemampuan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ternyata Tuhan telah memberikan otoritas ini kepada manusia pertama. Saya selalu kalau baca kitab Kejadian selalu tertarik untuk melihat apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kerjakan pada awal-awal manusia diciptakan. Ternyata Adam dan Hawa itu telah diberikan otoritas, power untuk mengelola dunia ini, untuk menaklukkan dunia ini. Dalam Kejadian 1 pada ayat yang ke-28 dikatakan Tuhan memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan Tuhan berkata berkuasalah, dan selanjutnya. Anda bisa melihat di sini bahwa sejak penciptaan manusia pertama telah diberikan otoritas, telah diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia ini. Jadi ingat baik ya, Adam dan Hawa sejak awal sudah punya apa? Otoritas. Good. Mazmur 8 ayat 4-9 juga dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Lihat kuasa yang Tuhan berikan. Atas apa? Atas binatang, bahkan kambing, bahkan binatang-binatang semuanya itu dikendalikan. Jadi saudara bisa melihat manusia telah diberikan otoritas itu oleh Tuhan. Ayat-ayat ini memberi penjelasan bahwa Tuhan merancangkan otoritas atas manusia di dunia ini.
Saudara, berarti dunia fisik ini, dunia di mana terjadi pertarungan habis-habisan untuk mendapatkan otoritas. Nah, kalau kita ingin memahami tentang otoritas, maka kita harus memahami dulu siapa yang sering melakukan perlawanan untuk merampas otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Siapa yang coba merampas otoritas Anda? Siapa yang ingin mengambil otoritas Anda? Siapa yang melawan otoritas Anda? Kira-kira saudara tahu siapa yang melawan? Siapa namanya? Setan. Nah, itu dia. Iblis ingin mengambil otoritas yang ada pada Anda. Setan. Anda tahu setan? Pernah ketemu setan? Belum ya. Setan, Anda harus pahami. Iblis, bagaimana asal usulnya? Kita lihat dulu asal usul setan. Setan asal usul dari siapa? Lucifer. Kalau saya suka bercandain orang gini, pernah lihat setan? Belum. Gampang caranya, ngaca. Gitu kan? Saya suka bilang orang, kalau lu ngaca, lu bisa lihat setan gitu kan. Nah, saudara, asal usul setan adalah siapa? Lucifer. Siapa Lucifer? Pemimpin penyembahan yang ada di surga. Malaikat besar. Dan Lucifer ini saudara, menurut kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-14 dan Yehezkiel 28 ini penjelasan bahwa Lucifer dalam memimpin penyembahan dia nggak butuh instrumen-instrumen yang ada di panggung ini, dia nggak butuh. Karena tubuhnya sendiri sudah memiliki instrumen musik. Jadi pada waktu dia bernyanyi, dia mengeluarkan suara musik. Itu kemampuannya Lucifer. Tetapi karena dia sombong, maka dia dibuang dari tahta kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, pemahaman ini sudah menjadi pemahaman umum bahwa Lucifer telah menjadi setan. Namun, sebenarnya seringkali kita salah dalam menilai setan. Asal usulnya dan lain sebagainya dan apa yang terjadi sebenarnya di surga. Sampai dia dibuang. Banyak orang mengartikan bahkan ada teologi yang populer yang menjelaskan dari Wahyu pada pasal 12 pada ayat yang keempat dan semua orang percaya apa yang dijelaskan, apa yang diartikan dari ayat ini. Ayatnya nggak salah, tapi ada teologi yang mengartikannya. Dikatakan di dalam Wahyu pada pasal 12 pada ayat yang keempat dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menekan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Teologi ini mengartikan ekornya menyeret sepertiga. Sepertiga itu berbicara mengenai jumlah malaikat di sorga yang ikut menjadi setan bersama-sama dengan Lucifer. Oke, sampai di sini saudara pernah dengar situasi ini? Dan kita percaya bahwa ayat ini sedang berkata, iblis membawa sepertiga malaikat dari surga untuk menjadi antek-anteknya. Oke. Jadi seolah-olah teks ayat ini sedang mengatakan terjadi pertempuran di sorga dan Tuhan menang. Sehingga sepertiganya dibuang. Saudara pernah mikir gak? Kenapa di surga kok ada pertempuran? Kenapa kita percaya ya di surga ada pertempuran dan Tuhan menang? Karena kita sering kali mengikuti pelajaran mitologi Yunani. Zeus berperang melawan dewa-dewa yang memberontak. Lantas Zeus menang dan dewa-dewa itu dibuang ke Hades. Ya kan? Makanya Zeus sekarang yang berkuasa bersama dengan dewa-dewa yang bersama dengan dia. Dan manusia bisa menyembah Zeus. Kita berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya saudara, okelah Lucifer bisa merekrut sepertiga malaikat. Atau setengahnya lah. Terus ngelawan Tuhan. Pertanyaan saya sederhana. Emang Tuhan kecapean? Tuhan bisa dikalahin? Tuhan bisa kalah? Apakah terjadi peperangan dari teks ayat ini? Ayatnya gak pernah mengatakan ada peperangan saudara. Nanti saya jelasin sama saudara. Kenapa dia dibuang. Gak ada tiba-tiba Lucifer perang gitu. Lawan setan, lawan Tuhan gitu. Gak ada. Tuhan itu cuma bilang, ditiup aja semua ciptaannya mati. Lantas apa yang membuat Tuhan harus berperang melawan setan? Justru saudara harus pahami. Teks ayat ini tidak kuat. Jadi menjadikan sebuah doktrin bahwa Lucifer itu berperang melawan Tuhan dan menjadi setan dengan membawa sepertiga malaikat. Karena untuk membangun sebuah doktrin dalam sekolah yang saya pelajari, dibutuhkan setidaknya ada 3 teks ayat lagi yang mendukung ayat ini sebagai doktrin. Dan di mana-mana saya jumpai,
tidak ada lagi ayat yang mengatakan tentang Lucifer membawa sepertiga malaikat. Jadi sebenarnya terjemahannya ini saudara sangat simbolis. Jadi sulit sebenarnya untuk kita menafsirkan bahwa ini berbicara mengenai jumlah sepertiga malaikat di sorga. Makanya tadi saya bilang di awal, apa yang saya khotbahkan hari ini mungkin akan menabrak apa yang sudah kita pahami selama ini. Bahkan penjelasan Lucifer ini saudara, bahwa dia memberontak lalu dilempar ke bumi, itu berdasarkan teks bahwa sebenarnya sebelum Adam dan Hawa ada di bumi, setan udah ada. Dari mana teksnya? Dari Kejadian lagi pada pasal yang pertama. Mari saya perlihatkan kepada saudara. Di ayat pertama, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi sudah jadi. Di ayat kedua, setan datang. Buminya berantakan, acak-acakan. Makanya bumi belum berbentuk. Jadi kosong, jadi gelap gulita. Semuanya jadi berantakan karena setan dibuang. Tadi Lucifer dibuang jadi setan. Lalu ayat yang ketiga, Tuhan bikin lagi buminya. Berfirman Tuhan, jadilah terang. Saudara pernah dengar teologi seperti ini? Kan ini bodoh namanya saudara. Ngajarin orang tentang kebodohan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara bisa lihat di sini jujur, ini bersifat merusak. Dan seandainya kita percaya bahwa setan sudah ada di sini, di bumi sebelum Adam dan Hawa datang, seolah-olah Tuhan perlu setan untuk mengetes kesetiaan manusia. Tuhan perlu setan enggak? Untuk ngetes saudara sayang sama Tuhan atau enggak? Enggak perlu. Tuhan enggak perlu setan untuk Adam dan Hawa setia atau tidak. Tuhan cukup taruh apa? Taruh pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan cukup taruh itu aja. Karena Kejadian 2 pada ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Nggak ada teks ayatnya berkata, setan sini, tolong godain manusia. Saya mau tahu dia setia atau enggak. Nggak ada. Tuhan cukup taruh ini aja kok. Dan Tuhan sudah kasih tahu sama Adam, jangan dimakan. Ingat ya, yang dikasih tahu ini adalah siapa? Adam, bilang sama-sama Adam. Iya, perempuan itu taunya dari Adam. Makanya yang digoda siapa? Bukan Adam, tapi perempuan. Kenapa? Karena perempuan suka melebih-lebihkan sesuatu. Terbukti kan? Setan bilang jangan, tentunya Tuhan berfirman semua tanaman dalam dalam taman ini jangan kamu makan. Hawa bilang apa? Boleh kok. Kecuali yang di tengah, kami gak boleh makan. Nyentuh aja gak boleh, kami bisa mati. Coba dibaca lagi saudara. Ada kata-kata gak? Kata Tuhan gini, gak boleh sentuh. Ada gak? Gak ada kan? Tapi yang bilang sentuh siapa? Perempuan. Itu perempuan. Makanya hati-hati. Waspadai, jagai istri Anda dengan baik. Karena perempuan seringkali apa? Keluar. Dari apa? Dari schedule gitu ya. Kalau ngobrol sama perempuan itu, dia nggak bisa kayak laki-laki. Kalau laki-laki itu lurus. Karena sistem otaknya laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki itu otak kiri, kalau dia lagi kerja ya atas bawah kiri, terus naik turun. Kalau lagi kerjanya kanan ya kanan, atas bawah. Kalau perempuan kanan lompat kiri. Nah gitu ya, lompat lagi. Nah perempuan gitu tuh. Makanya lagi ngobrol dia bisa kemana-mana. Wah, gitu. Jadi perempuan makanya berhati-hatilah. Setan itu mencoba menggodai seperti itu. Nah Anda bisa lihat di sini bahwa gagasan seolah-olah iblis sudah ada di bumi sebelum Adam dan Hawa. Itu memberikan sebuah keyakinan yang tidak tepat. Itu seperti gagasan yang tidak baik tentang apa? Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah ciptaan kera gitu, diciptakan dari kera, berevolusi. Nggak ada saudara, manusia nggak diciptakan dari kera jadi orang gitu. Sama ada orang yang berpikir bahwa sebelum lahir kita bisa menentukan jenis kelamin kita. Nggak bisa saudara. Orang lahir ke bumi nggak bisa menentukan jenis kelamin. Kalau Anda lahir udah laki-laki, be a man. Real man, amin. Anda laki-laki nggak bisa ngelehoy gitu saudara. Nah ingat baik, Anda harus laki-laki yang tough gitu loh.
Perempuan diciptakan, ya perempuan. Kita nggak bisa milih. Kalau sampai orang berpikir bahwa Tuhan telah menempatkan setan di taman itu sebelum ada Adam dan Hawa, itu sama aja Tuhan jahat dong sama manusia. Kenapa saya katakan jahat? Saya punya anak, misalkan anak saya masih, ya sekarang sih udah SMA naik kelas 3. Misalkan anak saya umur 2 tahun. Saya biarin dia main di belakang rumah, halaman belakang rumah yang tembus ke arah hutan. Misalkan saya lagi liburan di sebuah tempat yang belakangnya tuh nembus ke hutan, yang saya tahu di balik semak-semak itu ada singa kelaparan atau ada binatang buas di situ. Lantas saya keluarin anak saya taruh di situ, kamu main di sini ya, terus saya tinggal. Kira-kira saya bapak yang baik atau bapak yang jahat? Coba saudara berpikir. Kalau Tuhan itu Tuhan yang baik, masa sih Tuhan taruh Adam dan Hawa yang gak ngerti apa-apa di taman untuk bareng sama siapa tadi? Setan. Sampai sini saudara paham maksud saya? Berarti Tuhan pengen Adam dan Hawa mengalami penganiayaan dari iblis. Nah saudara bisa melihat di sini. Nah, makanya saya katakan tadi, gak mungkin Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman bersama setan. Kita aja gak mau taruh anak kita di tempat yang akan ada bahaya di situ, betul? Apalagi Tuhan. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana pemimpin penyembahan di surga jadi setan? Oke, bagaimana bisa Lucifer berubah jadi iblis? Apa yang terjadi? Nah kita perlu melihat lengkap dulu. Kita perlu melihat dulu sejarahnya. Lucifer ini kerjaannya apa? Dia jadi malaikat, tugasnya ngapain? Nah untuk tahu itu kita lihat dari Yehezkiel 28. Dalam terjemahan The Message dikatakan, you were the anointed cherub. Artinya, aku telah menabiskan dan mengurapi kamu sebagai malaikat pelindung dan yang perkasa. Berarti Lucifer ini punya tugas. Tugasnya apa di sini? Melindungi. Melindungi siapa? Dia ditempatkan, diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk melindungi. Melindungi siapa? Kita lihat lagi Ibrani 1 ayat 14 dari terjemahan The Message. Isn't it obvious that all angels, semua malaikat, all angels are sent to help out with those line up to receive salvation. Bukankah sudah jelas bahwa semua termasuk Lucifer diutus semua malaikat untuk membantu mereka yang siap menerima keselamatan. Siapa ini? Ini berbicara mengenai manusia, mengenai ciptaan Tuhan, yaitu yang diciptakan segambar sama seperti Tuhan, Anda. Jadi tugasnya Lucifer untuk melindungi manusia. Jadi saudara bisa melihat sini, jadi malaikat hanyalah hamba, roh yang diutus untuk memelihara manusia yang akan mewarisi keselamatan. Jadi saudara bisa lihat di sini, Lucifer itu malaikat yang disuruh dengan tugas untuk melayani manusia. Nah, lalu di mana dia diletakkan? Lucifer ada di mana? Ternyata Yehezkiel 28 ayat 13, sebelum jatuh dalam dosa itu, Lucifer udah ada di Taman Eden. Paham? Tapi sebelum dia jadi setan. Jadi Lucifer ada di Taman Eden. Dia di sana, dia melayani manusia. Gitu loh. Bahkan dia dikasih tempat yang luar biasa tuh. Lihat, tempatnya dia. Makanya malaikat diciptakan maha indah. Malaikat diciptakan maha indah. Kalau dalam terjemahan New Living Translation, saya terjemahkan sudah dalam bahasa Indonesia, dikatakan, kamu berada di Eden, taman Tuhan, pakaiannya saja dihiasi dengan setiap batu berharga, semuanya dibuat dengan indah untuk engkau dan dilapisi dengan emas terbaik. Jadi setan itu saudara, sebelum jadi setan, Lucifer itu malaikat yang diciptakan maha indah. Maha indah. Makanya kalau saudara lihat setan itu glamor, luar biasa, karena dia diciptakan maha indah.
Amin. Dia ada di mana? Di Taman Eden. Ingat ya, ini sebelum jatuh. Dari sini saudara bisa lihat, berarti Lucifer bersama-sama dengan Adam dan Hawa ada di taman itu. Jadi dia sebelum memberontak terhadap Tuhan. Makanya malaikat ini diutus untuk merawat manusia, untuk melayani. Jadi di Taman Eden ini tugasnya Lucifer untuk melayani Adam dan Hawa. Sampai sini perspektif Anda mengalami perbedaan? Oke? Jadi Lucifer itu melayani siapa tadi? Melayani manusia. Tetapi Yeskiel 28 pada ayat 15 berkata dalam terjemahan New Living Translation dan ayat 17, kamu gak bercacat dalam segala sesuatu yang kamu lakukan sejak diciptakan sampai pada hari kejahatan. Satu hari ada kejahatan ditemukan di dalam dirinya Lucifer. Jadi di sini gak ada Lucifer perang lawan Tuhan, terjadi huru hara, enggak. Yang terjadi cuman di dalam hatinya ditemukan oleh Tuhan kejahatan. Hatimu penuh dengan apa? Kesombongan, karena segala kecantikanmu, kebijaksanaanmu dirusak oleh kecintaan pada kemegahan. Sampai sini saudara bisa melihat, Lucifer terlalu cinta sama penampakannya, keindahannya. Sehingga dia berkata begini, enak aja, gue diciptakan indah begini, masa gue melayani manusia? Gue gak mau gitu. Kayak saudara misalkan pelayanan nih, tugasnya apa? Misalkan saudara tugasnya jaga di depan gitu ya, terima tamu. Saudara merasa bahwa, masa sih saya udah keren begini cuma terima tamu, bukain tab, orang masuk, ngetapin lagi buat naik ke atas. Masa saya mestinya yang di depan dong gitu. Saya gak mau nih. Nah Lucifer merasa dia hebat. Merasa dia gak mau melayani Adam dan Hawa. Enggak, saya gak mau. Nah ketika hatinya mulai gelisah dan merasa dia hebat, merasa bahwa Tuhan salah menempatkan saya untuk melayani Adam dan Hawa, di situ hatinya terlihat jahat. Itu sebabnya dia dibuang dari tahta kemuliaannya. Sampai sini saudara ngerti maksud saya? Jadi gak ada peperangan di sorga saudara. Peperangan dari mana? Ternyata Alkitab yang kita pelajari, teologi yang selama ini kita terima, ternyata kita keliru. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa ketika dia memberontak, ketika dia menolak, ketika Lucifer berkata saya gak mau, itu yang membuat akhirnya dia dibuang. Karena tiap saat begini saudara situasinya. Ini Lucifer berdiri nih, ini Lucifer ya, belum jadi setan. Dia ngelihat Adam dan Hawa ngobrol sama Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, pada hari sejuk Tuhan datang berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Jadi Lucifer ngelihat begitu akrabnya, begitu seriusnya, begitu indahnya pertemuan antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Bahkan mereka, Adam dan Hawa menanti-nanti kedatangan Tuhan. Lalu Tuhan berkata bahwa kamu diciptakan segambar sama seperti aku. Wah Lucifer tuh dalam diri dia, kok gak saya gitu yang diciptakan seperti itu gitu loh. Dan apalagi ketika Tuhan berkata, aku berikan kamu otoritas. Paham tadi? Dalam Kejadian 1 ayat 8, untuk menaklukkan bumi. Jadi si Lucifer diciptakan maha indah tapi gak punya otoritas. Yang punya otoritas siapa? Adam dan Hawa. Itu sebabnya dia jealous. Dan dia pengen punya otoritas. Lalu yang dia lakukan adalah apa? Merayu Hawa untuk makan buah. Pada waktu Hawa mau makan dan suaminya juga turut memakannya, maka otoritas yang tadinya dimiliki Adam dan Hawa otomatis berpindah kepada Lucifer. Nah dengan otoritas itulah dia mengendalikan dunia ini, dia menipu, dia berlakukan segala sesuatunya, bla 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 bla, seolah-olah jadi hebat luar biasa. Maka pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit dari kematian, otoritas yang tadinya direbut dari Adam dan Hawa, itu yang diambil kembali oleh Yesus. Dan Yesus berkata, segala kuasa, ulangi lagi, di bumi, di sorga, ada padaku. Kuasa otoritas itu maksudnya yang diambil oleh Yesus. Dan sekarang diberikan kepada orang yang percaya Yesus. Siapa orang yang percaya Yesus?
Sebabnya, berarti otoritas itu ada pada saudara. Bilang amin dulu. Apa gunanya otoritas? Tampil lagi slide yang di awal, otoritas dengan dunamis. Ya, lihat. Saudara, kuasa kesembuhan, dunamis, kuasa pemulihan, kuasa mujizat, dan semua keberhasilan yang saudara kerjakan, ini semuanya diem di tempat kalau Anda tidak memerintahkan dengan otoritas. So, kesembuhan itu menunggu Anda untuk diperintahkan menggunakan otoritas. Persoalannya banyak orang Kristen cuman diem. Tuhan, kalau Tuhan mau saya sembuh-sembuh. Kalau Tuhan gak mau ya udah saya terima aja. Salah doa begitu. Saudara harus melepaskan otoritas. Oleh bilur-bilur Yesus, bilang lagi, aku sudah. Kuasa ini bergerak ketika otoritas diucapkan. Aku melepaskan kuasa atas anakku. Pandai, cerdas, pintar. Dan itu akan terjadi. Karena Anda memperkatakan otoritas ini. Kuasa itu bergerak. Bahkan saudara berkata begini, aku memerintahkan malaikat jagai aku, jagai keluargaku dimanapun aku berada. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna dalam nama Tuhan Yesus. Bilang amin dulu nih. Itu yang akan terjadi. Dunamis ini menunggu anak-anak Tuhan menggunakan apa? Otoritasnya. Tapi ada pengajaran di luar sana berkata, emang siapa kamu? Sombong amat. Bukan deh, sombong amat. Perintah-perintahin Tuhan. Emang kamu siapa? Kamu gak bisa perintahin Tuhan. Kita gak perintahin Tuhan, bos. Tapi Tuhan sudah kasih kuasanya buat kita. Kita tinggal menggerakkan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Bilang amin dulu nih. Saya gak tahu situasi apa yang sedang saudara hadapi. Saya nggak tahu masalah ekonomi apa yang Anda hadapi. Tapi kuasa berkat yang berlimpah itu sudah diberikan kepada saudara yang percaya pada Yesus. Tinggal Anda ucapin dengan otoritas. Dan itu akan terjadi bagi hidup Anda. Setan gak punya otoritas ini. Itu sebabnya. Dia godain kita. Dia ganggu kita agar kita berbuat dosa. Tujuannya agar otoritas ini diambil sama iblis. Sehingga Anda waktu mau berdoa gini, sembuh gak ya? Anda jadi ragu, Anda tertuduh. Ketika Anda mau mengerjakan sebuah proyek, berhasil gak ya? Anda terganggu, Anda tertekan. Kenapa? Itu tadi, otoritasmu diambil. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan sama saudara, rebut otoritas itu, bilang amin. Jangan izinin otoritasmu diambil sama setan, amin. Nah, saya akan ajarkan ini, lanjutin lagi, sampai sini dulu saya stop. Minggu depan kita lanjut lagi. Bagaimana caranya menggunakan otoritas? Bagaimana kita memelihara otoritas itu? Saya berharap saudara minggu depan, kenapa saya bikin 2 kali? Agar saudara datang lagi minggu depan. Ya, haleluya. Ya kan? Karena ini penting sekali. Banyak orang Kristen gak paham tentang otoritas. Dia pikir ya terserah Tuhan, ya terserah Tuhan, terserah Tuhan. Enggak. Tuhan sudah kasih kuasanya sama kita. Tinggal kita yang melepaskannya dengan menggunakan otoritas. Siapa yang diberkati pada saat ini hari ini? Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes, yuk kita bangkit berdiri yuk. Nyanyi lagi lagunya, sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Mana nih pemusiknya nih? Yes. Kita angkat lagu ini ya. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Dan kita percaya janjinya, berkatnya, pertolongannya ada bersama dengan setiap kita. Puji nama Tuhan. Come on, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha dahsyat ada bersama dengan kita. Come on church, yes. Bersoraklah bagi Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Oke, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya. Kuasanya terus dahsyat. Dahsyat. Terus lagi. Dahsyat terus. Dahsyat. Come on. Dahsyat. Menghancurkan musuh. Oh, dahsyat. Come on, church. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang powerful. Kami memiliki kuasa. Dan Tuhan telah memberikan kami otoritas untuk melepaskan kuasa itu terjadi di dunia fisik di mana kami berada. Kami tidak takut lagi dengan segala penyakit. Kami tidak takut lagi dengan segala isu-isu apapun. Karena kami tahu ada Tuhan yang telah memberikan power di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak mau diam. Kami terus memperkatakan. Karena kami percaya kami telah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Iblis tidak bisa menghakimi, tidak bisa mengingat-ingat lagi masa lalu kami. Kami sudah ditebus. Kami milik Tuhan satu kali sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan bersatu dengan sakramen tubuh darah Yesus. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati dengan kuasa Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terima kasih untuk Pastor Romi Matulesi yang luar biasa semangatnya melayani Tuhan. Pada hari ini mari sekali lagi berikan apresiasi pada Pastor Romi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor Romi dan keluarga. Hari ini kita belajar tentang otoritas Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya punya otoritas dari Tuhan, amin. Hendaklah kita menjaga hidup kita supaya otoritas Tuhan tetap ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena seperti dalam firman Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Melalui perkataan, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah siang, jadilah malam. Perkataan itu punya kuasa yang luar biasa. Mari saat ini, mulai saat ini dan sampai seterusnya, marilah kita perkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Biar menjadi rema, biar hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau tak mengingat lagi pelanggaran kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam
darah Tuhan Yesus, saya selalu berkerinduan akan mengajar kepada saudara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saudara. Kenapa tempat kamu bergereja setiap hari Minggunya selalu ada sakramen tubuh darah Yesus dan lain sebagainya? Kenapa harus menggunakan minyak urapan dan lain sebagainya? Saya rindu ingin memperdalam dalam artian agar jemaat Tuhan itu membekali Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tuh paham ketika dapat pertanyaan kenapa kita harus terima tubuh darah Yesus setiap hari Minggunya. Even every day kita bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kenapa kita melakukan itu? Nah, saya akan memperlengkapi saudara. Nanti saya akan dibikinkan kelas-kelasnya agar saudara bisa memahami dan mendalami ini sehingga saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luaran sana. Ini bukan tentang kalau enggak Tuhan marah nih kalau kami enggak perjamuan, atau ini sebagai mantra, kata-kata mantra untuk kami diberkati. No. Sesungguhnya Alkitab berkata, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Karena Alkitab berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Bicara makanan, bicara minuman, setiap hari kita pasti makan, betul ya? Setiap hari kita pasti minum. Artinya, tubuh darah Yesus bukan menjadi sebuah hal yang harus dibuat, sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali. No. Justru kita harusnya setiap kali kamu makan tubuh dan minum darah Yesus, kamu memperingati. Artinya apa? Kita nginget Tuhan kembali. Apa yang Tuhan sudah selesaikan, apa yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya kita setiap hari dibombardir dengan informasi dari media sosial. Itu bisa melemahkan kita. Tetapi pada waktu Anda setiap hari Anda terima tubuh darah Yesus, Anda diingatkan kembali, oh iya, saya punya kuasa ini. Saya lepaskan perkataan mujizat ini. Dan saudara bisa punya keyakinan saudara berhasil di dalam segala aktivitas saudara. Mari kita angkat rotinya di atas kepala sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, atas segala penyakit, atas segala bakteri. Kami berkuasa atas segala binatang, berkuasa atas segala jenis nyamuk. Kami dijadikan Tuhan sehat, umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Yesus kami menolak ruang ICU, tidak terkapar di rumah sakit. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai saat ini silakan pasukan malaikat jagai kami, proteksi kami, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Kami bersama keluarga tercatat sebagai warga sorga, digaransi punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Kami punya iman, apa yang kami doa diberkati berhasil, diangkat naik jadi kepala, bukan ekor. Apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Betapa besar kasih kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik minyak urapan ini ada mujizat Tuhan. Murid-murid diperintahkan mengusir setan, juga diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Maka dasar firman Tuhan inilah kenapa gereja Zion Church of Christ setiap harinya kami diajarkan untuk menggunakan minyak. Karena dimanapun perempuan yang pernah mengurapi kepala Yesus dengan minyak, maka dimanapun Injil diberitakan, apa yang telah dilakukan perempuan ini juga menjadi berita yang disampaikan. Maka Tuhan yang memerintahkan kami dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa ngusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Saudara juga boleh berdoa buat istri, buat anak, buat keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang bawa pulang minyak ini, kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21, dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka memperkatakannya, maka dia akan memakan buahnya. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ingat, perkataan kita itu mengandung otoritas. Hati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata negatif, itu yang mendekat. Tetapi pada waktu kita memperkatakan kata-kata berkat, kata-kata firman, itulah yang mendatangi setiap kita. Mari berkati diri kita. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka sebagai ucapan syukur, kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan kami semuanya diberkati. Apa yang kami korbankan di ladang Tuhan, Alkitab berjanji bahwa orang-orang yang memberkati di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan, bahkan diberkati dalam segala kelimpahan. Diberkati setiap anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali, kita bawa korban syukur kita bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan. Kita mau sama-sama menabur. Dan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita angkat pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya bersama syukur Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Ada beberapa informasi yang saya mau bagikan buat saudara. Pertama adalah kami Gereja Zion Church of Christ mengadakan yaitu kegiatan untuk pendewasaan iman di dalam kegiatan Komsel I Connect. Jadi kami rindu bagi Bapak Ibu Saudara untuk tertanam di dalam sebuah gereja dan mengalami pendewasaan. Kita perlu ada di dalam kelompok sel. Nah, kelompok sel ini maksimal cuma 12 orang saja, saudara. Kalau saudara suami istri tentunya bergabung dengan kelompok yang sama di dalam kelompoknya itu suami istri juga. Dan juga berdasarkan range usia, berdasarkan occupation juga. Kami akan gabungkan Anda di kelompok-kelompok yang tepat. Jadi kami rindu Bapak Ibu Saudara, mari bergabung bersama-sama di dalam kegiatan I Connect, yaitu kegiatan sel group ini.
Di dalamnya saudara akan terpantau pendewasaan dan lain sebagainya, belajar bagaimana berdoa, belajar mengupas firman Tuhan, memperdalam bagian-bagian daripada firman Tuhan. Semuanya ada di dalam kegiatan iConnect. Bahkan kalau saudara ada kebutuhan, pelayanan dan lain sebagainya, gereja akan lebih cepat mendeteksi keberadaan Anda, kebutuhan Anda melalui sel group ini. Karena di dalam sel group ini ada leader-leader yang kami tempatkan di sana. Kami rindu saudara bisa bergabung bersama-sama di dalam kegiatan iConnect ini. Dan kalau saudara butuh informasi lebih lagi, ada petugas kami yang kami siapkan di foyer yang bisa membantu menjelaskan kepada saudara. Lalu juga bulan Juni ini di hari Sabtu besok akan ada kegiatan baptisan selam. Gereja Zion Church of Christ mempercayai bahwa orang yang lahir baru harus masuk dalam baptisan. Dan baptisan yang kami adakan adalah baptisan selam. Bila Bapak Ibu Saudara, anggota keluarga atau Anda sendiri belum pernah dibaptis selam, mari kami terbuka untuk menerima saudara untuk bisa mengikuti kegiatan baptisan selam ini yang diadakan pada hari Sabtu besok. Jadi hari Sabtu besok kami akan mengadakan ini. Nah untuk itu silakan kalau saudara rindu untuk mau mengikuti acara baptisan selam, di foyer juga ada petugas yang akan bisa mendaftarkan nama saudara untuk bisa mengikuti kegiatan baptisan selam ini. Juga saudara, Gereja Zion Church of Christ membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mau melayani bersama-sama kami di tempat ini sebagai volunteer. Silakan saudara boleh daftarkan diri saudara. Sebab karunia yang Tuhan percayakan buat kita bukanlah untuk kita simpan, tetapi untuk kita pakai, untuk kita melayani. Ingat baik, salah satunya adalah bagaimana kehidupan kita bisa berdampak bagi orang lain. Kekristenan itu bukan berbicara tentang kitanya saja, tetapi itu juga berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita dapat menjadi dampak, membawa perubahan buat orang-orang di sekitar kita. So, jangan ragu, daftarkan diri saudara untuk bergabung bersama kami di Volunteers Zion Church of Christ. Dan jangan lupa ikuti sosial media Gereja Zion Church of Christ yang ada di melalui YouTube, siaran-siaran YouTube kami, yaitu dari Zion Church of Christ YouTube. Juga di sana ada siaran rutin kami setiap hari Sabtu pagi jam 5.30 ada siaran yaitu I Start with Jesus. So saudara yang sudah dapatkan linknya, kalau saudara rindu untuk jadi berkat, saudara boleh share link ini kemanapun juga ke teman-teman saudara. Dan sosial media kami juga ada di Instagram dan juga ada di Facebook. Jadi saudara boleh ikuti, follow our social media dan segala kegiatan gereja yang ada di dalamnya kami posting di sana. Jadi akan sangat-sangat membantu sekali untuk saudara mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja Zion Church of Christ melalui yaitu akun sosial media kami. So, gereja sangat-sangat memberkati, gereja berkerinduan memberkati saudara, dan nantinya ke depan seperti yang tadi di khotbah saya sudah sampaikan, gereja akan buka kelas-kelas pendalaman, kelas-kelas yaitu pendewasaan. Dan Bapak Ibu nantinya kita akan buatkan kelasnya dan saya rindu saudara bisa ikut mendaftarkan diri di dalam kelas-kelas tersebut untuk saudara memiliki pemahaman firman yang kompeten. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami. Kami percaya pertemuan ibadah itu tidak pernah sia-sia, selalu memiliki makna, selalu memiliki manfaat yang luar biasa. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini dijumpai, semuanya telah diberkati. Menghabiskan bulan Juni 2024 dengan berkat Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami pasti bisa lewati itu semuanya. Dan kami keluar lebih daripada pemenang. Janji Tuhan ajaib, janji Tuhan membuat kami berkemenangan. Itu sebab juga kami berdoa Tuhan tangan-tangan mereka diberkati dalam bisnis, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam proyek mereka. Terima kasih buat anak-anak kami yang telah naik kelas. Terima kasih buat anak-anak kami yang telah lulus, yaitu masuk ke sekolah yang baru. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, persiapan pelantikan calon pemimpin baru. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap kota-kota di Indonesia, dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote, semuanya aman terkendali, cuaca juga baik. Kami tolak segala bentuk badai, segala bentuk cuaca yang tidak baik kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Maka juga Tuhan memberkati seluruh tim volunteers yang sudah terlibat di dalam pelayanan, baik mereka yang di bagian praise and worship, baik mereka yang di bagian operator, logistik, hospitality, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, dan semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka dan digantikan ratusan kali ganda. Berkat Tuhan yang ajaib ada bersama kami. Semua yang ada di Zion Church, semuanya sehat, tidak sakit-sakitan.
semua yang ada di Zion Church diberkati berkelimpahan. Aku berdoa sebagai gembala memberkati mereka, semua mereka yang ada di bersama-sama kami tidak kekurangan, bahkan semakin dipercayakan lebih dan lebih lagi di dalam segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Zion Church of Christ, Tuhan bawa lebih lagi, tempat yang baru, gedung yang baru, Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Orang-orang yang berharap pada Tuhan, pasti Tuhan angkat, pasti Tuhan permuliakan. Terima kasih buat setiap situasi apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan kami pasti keluar lebih daripada pemenang. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini bagi hidup Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, pasanganmu diberkati, keturunanmu juga diberkati Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Suatu hari nanti kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.